Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak Haji Arwan Setiawan SI. Yang kami hormati Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Ketua AFP Jawa Barat beserta jajaran. Dan yang saya hormati mentor dari kami semua, Kang Adit. Yang sudah banyak memberikan ilmu untuk manajemen bisa eksis sampai hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di suasana yang berbahagia ini. Salawat salam semoga selalu tercurah limpah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah pada kita yang tunduk dan taat pada ajaran agamanya. Menindaklanjuti tadi apa yang disampaikan Kang Iwan, bahwa izin melaporkan ke Pak Wagub bahwa kami Proton FC berdiri 2-3 tahun lalu dari obrolan warung kopi. Awalnya adalah bentuk keinginan teman-teman terus menularkan energi positif, makanya namanya proton, diambil dari unsur kimia yang bermuatan positif. Dikunjungi oleh Pak Herman dan Kang Iwan untuk mengupgrade dari sekedar membuat akademi futsal, akhirnya dibimbing untuk bisa menjadi sebuah klub futsal yang terdaftar menjadi anggota di Provinsi Jawa Barat. Dan kami mengikuti kompetisi, berproses dari Lino Seri B dan akhirnya bisa juara di Lino Seri A Jawa Barat, mewakili Jawa Barat di tingkat nasional. Dan alhamdulillah kemarin kita telah mengikuti selama 6-7 bulan pertandingan Pro Futsal League 2 Indonesia tahun 2026 yang bertempat di Kabupaten Bandung, di Soreang, di Jalan Harupat untuk putaran pertama dan putaran kedua di Sukoharjo. Hasilnya kita meraih peringkat pertama di regular series, Pak Wagub. Kita peringkat pertama di regular series meskipun sempat satu pekan kita turun ke posisi kedua, tapi akhirnya di pekan terakhir kita kembali rebut posisi pertama di regular series. Nah, mungkin itu yang menjadi tantangan untuk terus mempertahankan posisi topnya di Pro Futsal League 2, sehingga pada saat masuk ke babak Final Four saya membutuhkan satu asupan energi baru, yaitu tim psikologi sport yang membantu, yang mungkin juga punya pengalaman dan pernah hadir di Persib. Ada Teh Ane saya bawa juga ke sana untuk mendampingi kesiapan tim untuk Final Four, dan alhamdulillah hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan.
harapkan kita bisa mengambil 7 poin di Final Four dan berada di Grand Final melawan Hampton Surabaya. Tidak mudah memang menghadapi Pro Futsal League 2 sebagai tim yang baru lahir, terhitung masih bayi, tetapi kami punya keyakinan dengan kebesaran nama Jawa Barat yang kami emban, yang dia terus dibimbing oleh Pak Ketua AFP Jawa Barat. Ya, kami membuat dan melakukan perbaikan-perbaikan dari semua apa yang seharusnya ada di sebuah klub. Dan di Grand Final, alhamdulillah kita memenangkan dari pertandingan tersebut dengan adu penalti Pak Wakil Gubernur. Alhamdulillah kita diberikan rezeki menjadi juara di Pro Futsal League 2 edisi pertama, dan ini menjadi catatan sejarah penyelenggaraan Pro Futsal League 2 pertama kali dan dijuarai oleh Proton FC sebagai wakil dari Jawa Barat. Selain itu, saya juga ingin melaporkan bahwa prosesi sekarang kita sedang bersiap diri untuk menunggu bagian legal dari federasi. Kebetulan juga ada perwakilan federasi yang notabene juga orang Jawa Barat, yaitu Pak Herman di Expo Federasi Futsal Indonesia, sedang memonitor bagian legal untuk kesiapan kita musim depan sudah bisa tampil di Pro Futsal Liga 1-nya futsal kasta tertinggi di Indonesia. Dan kami akan terus melakukan perbaikan dari hasil hari ini, karena tadi betul saran dari Pak Ketua, tidak boleh berpuas diri, tetap harus meningkatkan apa yang kita miliki, memperbaiki apa yang sudah kita miliki saat ini, dan terus berkembang. Dan kami pun belajar banyak sebelum berangkat menjalani ini semua, dimentori Kang Adit. Jujur kami 2 kali pertemuan, belajar banyak mengenai mengelola sebuah klub olahraga yang bisa membuat jalur prestasinya lebih terukur dan memiliki indikator-indikator yang jelas. Kami banyak belajar bukan hanya bagaimana memilih pemain, kami bukan hanya belajar bagaimana memilih pelatih, bagaimana membina community dengan kuadran komunitasnya. Yang saya selalu ingat bahwa besarnya sebuah klub itu bukan hanya tim utama, tapi dari ekosistem yang terbangun secara circle, baik dari sisi grassroots, akademi, komunitas, media, venue, dan yang lain-lainnya yang sempat Kang Adit berikan insight kepada kami, dan itu tahap demi tahap kami lakukan dan perbaiki, dan itu dibuktikan dengan Pak Herman menilai sendiri tadi bahwasanya apa yang disampaikan oleh Kang Adit memang sedikit demi sedikit coba kita perbaiki sebagai bentuk perbaikan dari Proton FC, meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Persib, sehingga Persib menjadi contoh yang sangat patut kami teladani untuk menata sebuah klub olahraga di Jawa Barat yang bisa berprestasi di tingkatan nasional maupun internasional. Mungkin itu gambaran dan laporan Pak Wakil Gubernur berkaitan mengenai apa yang sudah kami lakukan di setahun ini, di musim ini, dan mohon doa dan dukungan dari Pak Wagub, Kang Adit, Pak Kadispora, Pak Ketua AFP dan seluruh jajaran, serta pemain, serta dan ofisial. Semoga di musim depan kita bisa terus berbenah, bisa memperbaiki kondisi, dan bisa terus berprestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wagub yang sudah seperti orang tua bagi kami, yang setiap harinya selalu memberikan motivasi untuk kami di Persib Bandung berprestasi. Yang saya hormati juga Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga yang selalu direpotkan, Pak, rambut wae lapangan atau non bisa. Soalnya lapangan saya di Bandung memang Arsamani yang paling nikmat itu, jadi memang anti cedera dan kantor bisa. Bahkan sebelum kami pindah ke lapangan pendamping GBLA, lapangan Arsamani selalu menjadi lapangan pilihan. Kadang udah digeser, tanya Pak, latihan klub lain kanggo Persib. Nah, itu kantor non bisa. Sebenarnya kode itu kan. Yang terhormat juga Pak Presiden Proton FC. Jadi saya koreksi dulu, ketika pertemuan 1 tahun yang lalu
sepertinya kami yang lebih banyak belajar dari Proton FC. Karena melihat usianya yang baru 2 tahun berarti ya Pak Presiden ya. Manajemen tata kelolanya sudah, saya bisa bilang sudah lebih baik dibanding banyak klub Liga 1 lainnya. Jadi saya sampaikan waktu itu, Pak, ini mah nggak usah datang ke Persib ini mah. Persib bukan Kuningan, saya bilang. Mesti belajar dari teman-teman Proton, dan memang itu yang sebenarnya kami melihat Proton FC. Makanya saya nggak kaget hari ini bisa juara, karena memang sedari setahun yang lalu pun bagaimana Kang Tony memaparkan tata kelolanya sudah sangat profesional. Lalu yang sama juga Ketua Asosiasi Futsal, alhamdulillah Pak, ternyata kita bisa bawa piala lagi di Jawa Barat. Nampaknya slogan City of Champion harus kita rubah jadi Province of Champions. Semoga nanti pas PON juga ya Jawa Barat bisa menyambut gelar juara umum. Dan yang saya cintai juga dan saya banggakan teman-teman manajemen dan seluruh official dan pemain Proton FC. Selamat, tadi saya lihat videonya rada meringkak tuh. Karena saya tahu untuk bisa juara itu lelah ya. Kalau saya, kalau Wagub musim ini saya bilang Persib lebih dari sekedar lelah, menyakitkan Persib musim ini untuk juara itu. Painful sekali Persib untuk bisa juara musim ini. Sehingga kemarin ketika pawai, bener-bener saya ngeliat dari pawai ini tersenyum sendiri gitu bahwa ini yang alhamdulillah apa yang saya rasakan tuh teman-teman bisa merasakan gitu di areanya teman-teman sendiri. Karena memang jadi juara itu capek Pak, menyakitkan. Bahkan Persib juaranya lebih ke periode akhir kemarin mah ya. Siapa nggak nonton orang Persija mah? Nonton Borneo siapa? Ini opak nol, ayo Persib nol kene mulai. Jemaat gue nggak pas sebelah dit, cuma udah Pak makan aja Pak kita Pak. Gak enak makan juga dit, ya Pak udah makan aja Pak saya. Karena mau gimana gitu. Tapi memang Stanley Sporting Director kita bilang Aditya tidak mungkin sejarah bisa diciptakan tanpa rasa sakit. Grow within the pain, tumbuh dengan rasa sakit, sehingga rasa sakit itu tidak tumbuh. Itu yang kami hadapi selama di Persib 3 tahun terakhir, dan 1 tahun terakhir kemarin memang sangat-sangat melelahkan dan menyakitkan. Jadi agenda hari ini adalah kita pawai konvoy Pak Wagub. Soalnya saya meeting 2 kali dia, 2 nana bahas pawai konvoy. Jadi ada kira-kira pawai konvoy saya. Siapa tahu mau konvoy di Bandung. Kalau bukan pawai konvoy berarti pengumuman pemain baru. Harus hati-hati. Kalau mau gue mas tinggalnya jadi naik ke media loh. Ngomongnya deh, mau gue kemana ya? Aduh Kang Adit kemana atau kemana gitu lah. Iya loh kadang kita serang mau gue kira-kira cerita sih naik ke media. Nah dan ya begitu teman-teman, saya juga ya mengucapkan sekali lagi selamat karena satu perjuangannya itu tidak mudah. 7 bulan, betul ya? Iya. Itu kan turnamen dengan persiapan atau? Turnamen dengan persiapan. Nah, bayangkan 7 bulan angkat pialanya seberapa menit? Ya, gak lama angkat pialanya. Tapi lelahnya itu 7 bulan. Tapi percayalah, rasa kenangan itu akan terus ada selamanya. Dan itu yang bisa teman-teman wariskan ke anak-anak kalian, adik kalian. Dan saya yakinlah teman-teman, orang tua kalian pun sedang menangis bahagia tertawa saat itu. Jadi kebahagiaan yang kalian capai itu bukan buat diri kalian sendiri, itu untuk banyak orang. Bahkan mungkin untuk satu Kuningan, ya kan? Satu Kuningan pasti mereka masakan dagingnya. Waktu kemarin juara, saya ingat ada pawai, pas pawai, ayah bapak-bapak pawai seumuran pelatih benar, ya seumuran Pak Pelatih, nangis bawa-bawakan. Terus terus. Saya ngalamunnya, jelema nangisnya nangis kieu-kieu teuing gitu ya. Namun saya mah wajar nangis 3 kilo capek gitu ya 4 tahun. Tapi orang tidak terlibat di manajemen, tidak main, tidak ikut stresnya pertandingan, pemikiran gaji ya. Tapi ceritanya ketika begitu nih, terus saya ngalamun selama di atas batas. Karena ternyata Persib itu ketika juara banyak menumbuhkan kenangan baru. Mungkin orang itu pas lagi Persib juara ingat, bapak saya dulu yang kenalin saya Persib, bapaknya udah nggak ada. Jadi banyak yang akhirnya saya merasakan Persib itu sumber kebahagiaan bagi banyak orang. Jadi ketika Persib juara, indeks kebahagiaannya naik ya ngomongnya.
makanya beban berat ya sih teh. Lamun teu juara disalahkeun ya. Jawabannya tidak bahagia lagi gitu. Sama seperti ketika Proton menjadi ikon dari Kuningan, karena sadar atau tidak sadar dengan juara prestasi yang kalian raih, kalian sudah menjadi ikonnya kota Kuningan. Akan ada banyak hati yang disandarkan kepada kalian. Jangan jadi beban, tapi jadikan itu sebagai motivasi agar kalian bisa berprestasi lagi di musim-musim depan. Juara sekali itu bahagia, benar nggak? Juara 2 kali back to back, bahagia bisa. Juara tripit, edan. Capek. Tapi benar, rasanya nikmat sekali. Dan apa ya, ada muncul rasa nagih. Kalau aku ada rasa nagih kayak, wah kudu juara deui lah musim depan. Kalau di Indonesia lagi juara, rasanya juga kieunya kemarin berapa puluh juta ya Bandungnya. Kebayang nggak kalau Persib juara Asia? Ya. Amin. Yang senang kalau Persib juara Asia, Bupati Kuningan. Kuningannya sepi, kabar Bandung KB. Semuanya, karena kemarin aja kita juara, kayaknya orang Bandungnya mah banyak sama orang luar Bandung. Betul. Jadi saya sampai di Asia Afrika ngalamun. Sampai dari luar Jawa Barat. Betul. Cilacap. Tapi dari Solo nggak sih? Solo aja. Tapi memang ya makanya bayangkan jika kita bisa juara Asia, perayaan adat overnya kan seperti apa. Dan itu yang harus dicamkan di kepala teman-teman. Bagaimana jika teman-teman musim depan langsung juara 1 di Liga 1? Kebayang nggak? Dan jadikan itu sebagai bahan bakar. Jadikan itu sebagai motivasi setiap hari tanamkan. Saya selalu percaya dengan law of attraction. Tahu ya bahwa ketika Persib bisa dicerita aja. Ketika Persib musim lalu back to back, saya tuh udah menanamkan mindset Persib juara itu dari awal musim. Semakin kuat ketika Persib draw 2-2 di Jakarta. Itu setiap malam saya law of attraction-nya ya juara. Dan alhamdulillah juara. Ketika kemarin hat-trick, tahu nggak? Saya bilang langsung sujud syukur, nangis, alhamdulillah ya Allah Persib juara deui. Itu pas kapan? Kalian tahu nggak tebak? Pas Julio Cesar ngegolin Makassar. Udah juara belum kita? Belum. Tapi saya langsung seketika ngucap sujud syukur, ya Allah hatur nuhun Persib juara di. Ada can juara. Tapi hati itu udah langsung ngeplong. Saya yakin semesta akan bikin Persib juara ketika di Bandung. Dan saya langsung ngelamun ini skenario terindah. Persib angkat pialana dipastikan juara di Bandung, karena Persib belum pernah juara dipastikan di Bandung. Baru kemarin tahun 1995 kita juara di Jakarta, dipastikan juara di Jakarta. 2014 kita dipastikan juara dan angkat piala di Palembang. 2023-2024 kita dipastikan juaranya di Madura, angkat piala di Madura. 2004-2005 kita dipastikan juaranya di Kediri. Bukan di sini, di Kediri, angkat pialanya di sini. 2005-2026 kita dipastikan juaranya di sini dan angkat pialanya di sini. Skenario Allah selalu paling indah. Jadi saya ingin teman-teman menanamkan dan menyimpan keinginan memori untuk juara. Saya mau udah ngebayangin angkat piala dari beberapa minggu sebelum. Angkat piala juga pemainnya. Wah udah nggak lama terjadi, jadi gitu pasti udah gitu. Saya mikiran mobil Pak Wagub udah dipakai di mana sih, udah di dekor di mana mobil Pak Wagub. Jadi saya udah nanamin di isi kepala bahwa Persib itu akan juara. Karena seketika ada keraguan saja dalam diri teman-teman, itu akan mengganggu cara semesta bekerja. Jadi bahkan ketika penalti tak asup, tong ragu, kehemat naon. Aduh dicarikan ya mas. Naon. Tapi nggak boleh ragu bahwa tim tetap akan menang. Jadi mental juara itu bukan sekedar tentang bagaimana tetap berdiri tegak ketika jatuh, tapi tentang bagaimana tetap menyimpan energi positif bahkan ketika semua hal di sekeliling kita isinya negatif. Karena kita hanya bisa mengontrol apa yang bisa kita kontrol. Tetapi semua yang kita kirim energinya, kan ada tentang konsep energi fisika ya. Apapun yang kita kirim energinya itu akan kembali ke kita. Maka jika ada energi negatif saja dari teman-teman, tanpa kalian sadari itu akan kembali ke kalian. Ketika kalian berangkat ke lapangan dan langsung merasa wah emang Hesi lawan Surabaya, itu yang terjadi. Tapi ketika kalian bilang enggak, Surabaya malah jalan budak SMA, kejadian ya tak? Yang Solo gelut benar. Jadi apa yang kalian tekankan ke dalam diri kalian itulah yang memang akan terjadi. Semuanya akan tentukan ya, tetapi energi itu akan mempengaruhi orang-orang di sekitar Anda. Makanya clock
ketika dia bikin speech yang ketika kita lagi di Bandung, dia bilang 55 juta warga Bandung menitipkan hatinya, harapannya kepada kita semua. Dengan tidak sadar kita tuh sudah menarik 55 juta energi ke dalam Persib, sehingga kita nggak pernah habis energinya, terus maju. Makanya ketika perut selesai goler, udah habis, tapi energi itu tidak pernah habis sampai menit terakhir. Dan itu yang saya ingin tetap tanamkan juga di teman-teman semua, apalagi teman-teman ini masih pada muda. Tadi ada yang masih 18 tahun, timnas lagi. Kalian tau main TikTok ya? Bisa mania jadi bahaya. Nah ini momen yang tepat, karena saya mau jujur Pak, itu juga Pak Wargo bilang prestasi futsal di nasional pun kita luar biasa bagus. Kita nomor 4 ya di Asia kan? Tuh. Di dunia 14, di Asia keempat. Apakah ini pertanda Persib 4 kali beruntun? Kita aminkan saja. Sama langsung. Ya kita aminkan sampai tidak ada yang tahu ya. Waktu kita mau hat-trick juga ada yang tahu. Bahkan Bobotono udah ngomongnya apa? Geus juara back to back mah santai we gitu ya. Oh nu gigir nu mamanas. Juara back to back mah udah biasa. Kalau hat-trick luar biasa dijadikeun gitu ya. Coba ngomong deui ayeuna. Cacing jadi naga jadi cacing. Mumpung aya dicek. Sebenarnya di Bandung, di Jakarta ada. Di Bandung. Ayo dicek. Ayo dicek. Orang Jakarta. Tapi alhamdulillah sudah tobat. Ya, sudah kembali Pak. Pak, titip dijaga. Isi murtad. Kalau jadi kuningan. Jadi ya alhamdulillah ya itu setitip, dan jangan lupa bahwa apa yang terjadi dengan kita hari ini juga pasti doa dari orang tua, doa dari orang-orang terkasih. Jangan lupa sebelum berangkat selalu minta doa dulu. Saya mah terbiasa, saya tidak pernah mau melibatkan ibu saya di pekerjaan, karena saya tahu pekerjaan ini bisa bikin stres. Dan kalau ibu saya baca komen-komenan negatif tentang saya kan karunia-nya, jadi saya mal jangan dibaca sosial media apa udah jangan. Tapi setiap kali mau main pertanyaan saya selalu WhatsApp beliau dan doainnya mudah-mudahan Persib hari ini menang, karena itu bikin 50% beban saya hilang. Karena ketika ibu saya udah bilang pasti atau mama doain itu udah plong. Nah itu juga jangan lupa setiap kali mau berangkat, ibu bapak yang punya istri minta doanya juga. Pacar belum ada, belum dapat ridhonya kalau pacar. Makanya yang punya pacar segera halalkan biar dapat ridhonya. Karena kalau pacar mah belum ada ridho haram lah ya, ridhonya belum ada gitu ya. Tapi kalau istri sudah dapat, ibu apa lagi. Nah jangan lupa selalu minta ke orang tua dan selalu lindungi temannya satu sama lain. Kami selalu punya campaign di Persib juara babarengan, karena memang betul kami babarengan. Kalau tadi Kang Tony cerita, saya tuh rada malu sebetulnya kalau dibilang mentoring. Saya pribadi nggak merasa mentor apapun ya, tapi kami memang memberikan sedikit pengalaman kami bagaimana di 2-3 tahun terakhir kami memperbaiki cara komunikasi dan wajah Persib Bandung yang sebelumnya eksklusif menjadi inklusif, transparan dan relevan, dan selalu menginklusi semua banyak di botol. Makanya ketika musim lalu kita pengumuman pemain, kita melibatkan media-media yang sudah forgotten, yang sudah dilupakan. Kita bikin pengumuman pemain di pikiran rakyat, Pak Wagub waktu itu. Si orang pikirannya bilang, kan tau nggak, kalau harian itu cuma 4.400 eksemplar lakunya. Tapi pas Persib ngumumin 44.000, itu juga 4 deui ya. Waduh. 44.000, dan dia ceritakan, saya bilang, tapi konsisten nggak Pak setelah itu? Ternyata di tes selama 2 minggu terakhir, daya minat membaca orang meningkat lagi setelah itu. Kenapa? Karena orang kayak memori lagi, flashback masa lalu. Wah dulu baca buku di depan, belum ada sosial media dulu mah. Orang Bandung itu paling senang duduk di terasnya banyak, minum teh, kopi sambil baca koran. Koran itu dilemparin loper koran ini ke rumah. Dan ketika itu dilakukan mengembalikan memori. Akhirnya apa? Dulu mah Persib itu hanya dikenal sebagai El Sosmed, memang nanti kain oke sih. Tapi kan juga sabelah sihnya sebenarnya namanya. El Sosmed. Tapi kita juga buktikan bahwa Persib itu milik semua. Bapak-bapak yang nggak main sosial media jadi ngikutin lagi Persib. Dan terbukti musim kemarin yang datang ke stadion lebih variatif, bukan lagi cuman orang yang itu aja. Bapak, anak, istri semua datang.
Dan kami melihat ternyata Bobotoh itu, dulu kita mikirnya Bobotoh adalah penonton bola yang datang ke stadion, nonton Persib, suka bola, itu Bobotoh. Ternyata Bobotoh adalah seluruh warga Jawa Barat. Mau seneng bola, mau seneng main lari, mau seneng sepedahan, ketika ngomongin Persib, itu Bobotoh. Nggak bisa kita segmentasi. Dan ternyata ketika kita lakukan itu, kita juaranya barengan. Semua aspek, semua segmen merayakan bersama. Dan itu yang nanti juga bisa dilakukan sama teman-teman Proton, bahwa Proton itu dirayakan dengan Nur-Sok Futsal Hungkul. Tapi ketika Kuningan dan Proton sudah membaur menjadi kebanggaan kota Kuningan, saya percaya semua orang di Kuningan akan merayakan dan akan mengikuti Tanang Klaten. Mungkin sementara baca dulu IG-nya, lama-lama datang ke stadion, beli jersey-nya, lama-lama menjadi fanatik yang saya bilang kuadran community-nya, nanti lama-lama geser ke atas. Dan itu butuh waktu. Karena saya yakin, kenapa? Karena pada dasarnya orang Jawa Barat mah, orang Sunda mah memang punya emotional engagement dengan apapun yang ada dengan daerahnya. Makanya ketika kemarin kami mengakuisisi Ciamis, kami tidak pernah berniat memindahkan Ciamis, PSGC dari Ciamis. Kenapa? Karena kami membunuh ikatan emosinya jika melakukan itu. Yang harus jaga adalah menjaga ikatan emosionalnya. Itu jadi lindungi teman-teman, saling jaga satu sama lain. Babarengan itu tidak hanya dengan eksternal, tapi juga dengan teman-teman internal. Tidak selalu sependapat tuh iya, tapi dengan kepahaman yang sama, kesepahaman yang sama, dan visi yang sama, teman-teman akan saling membantu dan harus percaya satu sama lain. Itu paling penting. Percaya sama pelatih, percaya sama yang menendang penalti, percaya sama kiper, percaya sama yang megang bola. Itu teh penting. Karena di Persib pun ketika kepercayaan itu mulai meredup, wah di latihan tuh memanas, sangat panas. Saya pernah melihat, wah ini kenapa memang tuar-tuaran dia latihan gitu. Ternyata sedang ada isu trust. Nah, kayaknya teh ada psikologi dia Persib butuh. Kita teh butuh psikologi, manajemen lebih butuh sebagai psikologi. Kita lebih butuh dibanding pemain sebenarnya. Kita lebih butuh punya sesi at least seminggu teh 4 jam gitu, untuk muntah ada gini. Ya karena ya Kang Tony pasti merasakan ya. Kang Tony merasakan banyak hal yang mungkin teman-teman tidak rasakan, karena di sisi manajemen itu yang dipikirinnya A sampai Z. Dan banyak banget yang kadang di luar kontrol kita sebagai manajemen. Jadi ya itu mungkin tip terakhir dari saya. Terima kasih telah menjadi kebanggaan dan kebahagiaan bagi warga Jawa Barat, teman-teman semua. Dan saya doakan semoga ini bukan menjadi akhir, tapi saya yakin ini hanya awal dari kesuksesan Proton. Namanya juga Proton positif gitu ya. Di Malaysia oke, Proton itu mobil top. Semoga di Indonesia pun, di Jawa Barat, Proton ini menjadi klub profesional yang top. Ada turnamen Asianya nggak Pak nanti kalau juara? Ada interkontinental. Gas. Targetnya berarti next adalah juara di Asia. Ya terakhir itu paling dari saya, sekali lagi terima kasih telah menjadi kebahagiaan dan kebanggaan bagi kami warga Jawa Barat. Saya sendiri melihat videonya rada goosebump gitu ya. Hebat lah, keren lah gitu. Bagi saya yang ingin jadi atlet gagal tapi jadi melihat ada teman-teman yang senang gitu ya, suatu kebahagiaan dan kebanggaan. Tetaplah humble, tetaplah rendah hati, karena selalu akan ada banyak hal di atas kita. Fokus pada setiap langkah, setiap hari satu langkah kecil. Saya punya prinsip di PT PBB, we don't need to be perfect, we just need to be better every day. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Hamdan wa syukranillah wa ba'du. Yang saya hormati Ketua Asosiasi Futsal Provinsi Jawa Barat, Bapak Herman MPD AIFO P. Turun, beliau adalah sahabat saya juga di Exco PSSI Jawa Barat periode kemarin ya. Sekarang kita sudah dibekukan. Tapi kita tidak berhenti ya berjuang untuk sepak bola Jawa Barat. Yang saya hormati sahabat saya, mentor kita semua. Selain mentor Kang Tony, mentor saya juga kan, mentor malam. Artinya dari gelap menjadi terang. Tahu nggak Adi? Kang Aditya Putra Herawan, aplaus untuk Kang Adit.
dari PT Persib Bandung Bermartabat. Yang saya hormati Presiden Proton FC Kuningan, Kang Tony Indra Gunawan, beserta ofisial, pelatih dan para pemain Proton FC Kuningan. Yang saya hormati sahabat saya yang setia mendampingi saya khususnya di bidang olahraga pemuda dan olahraga, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, Kang Dr. Heri Antasari. Yang saya hormati, yang selalu setia juga sama saya mendampingi di setiap event-event sepak bola, Kang Iwan Jati. Hatur nuhun Kang Iwan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, anak-anakku sekalian dari Proton FC. Syukur alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan dan kesempatan untuk bersama-sama hadir di Gedung Sate, khususnya di ruang Papandayan ini. Ini yang kedua kali ya dari Proton FC ke sini. Dimulai dengan waktu itu penyampaian akan mengikuti kejuaraan, dan sekarang alhamdulillah laporan setelah menjadi juara Pro Futsal League 2 Indonesia. Terima kasih. Kang Adit nuhun pisan sudah mensupport teman-teman dari Proton FC, walaupun dari sepak bola ya dari Persib dengan Proton FC ini berbeda futsal. Tapi Kang Adit sebagai pecinta olahraga mensupport juga. Terima kasih Kang, nuhun pisan. Yang pertama saya ucapkan selamat atas diraihnya juara Pro Futsal League 2 oleh Proton FC Kuningan, Jawa Barat. Ini adalah suatu hasil yang luar biasa. Baru 3 tahun, jalan 3 tahun, Proton FC berdiri, sudah langsung menjadi juara. Dan juara ini bukan hadiah yang tiba-tiba. Ini adalah sebuah proses dari hasil kerja keras semua. Tidak ada yang bisa mengklaim ini hasil saya, ini hasil saya. Kalau tidak ada kekompakan dalam sebuah tim, baik presiden klub, ofisial, termasuk pelatih di dalamnya dan juga para pemain, nggak akan jadi juara, nggak akan meraih hasil maksimal. Oleh karena itu, proses yang sudah berjalan baik ini terus dijaga. Futsal menjadi kebanggaan kita semua, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Jawa Barat. Jawa Barat di PON kemarin saja kita futsal ya, putri emas, sepak bola putrinya juga emas. Nah ini Proton juga nanti mungkin ada, selain dari futsal putranya, futsal putrinya juga ada kan? Ya, nanti tolong diinikan karena justru yang menjadi andalan Jawa Barat itu di futsal putri ya, kemarin yang dapat medali emas itu. Nah ini harus menjadi motivasi untuk tim futsal putra, bagaimana di PON yang akan datang kita bisa meraih juara. Dengan diraihnya juara Pro Futsal League kedua oleh Proton FC ini menasbihkan Jawa Barat sebagai provinsi gudangnya atlet. Kita tidak pernah kekurangan generasi muda, regenerasi atlet di bidang, di cabang olahraga apapun termasuk futsal. Buktinya Proton FC yang baru 3 tahun saja sudah bisa membuktikan juara. Dan ini ke depan kan lebih banyak warga Jawa Barat ya. Sebagian besar adalah warga Jawa Barat.
tidak memungkinkan, ya tidak bisa dipungkiri kemungkinan besar bahwa nanti untuk di PON 2028 pun ya kita akan ini kan dari Proton FC ini ya kan, ya Pak Ketua ya, kita ini kan supaya yang tim ini sudah lebih kompak dan sudah terbentuk. Kalau membentuk baru mungkin akan lebih sulit lagi, apalagi dengan waktu yang sangat sempit. Sebentar lagi sudah mulai prapon ya, prapon. Kemarin ketua umum KONI dan Menpora rapat di Jakarta, PON kemudian dipercepat dan persiapannya dipercepat juga kemarin. Jadi harus dipersiapkan secara matang. Jawa Barat alhamdulillah sama seperti Persib, didahului Jawa Barat dulu karena PON 2024, Persib 2026 hat-trick. Kita juga meraih hat-trick menjadi juara umum PON tahun 2016, 2000, seharusnya 2020 di Papua tapi karena Covid 2021 dan 2024 kemarin di Medan dan Aceh ya. Kita juga juara umum, hat-trick 3 kali. Begitupun Persib, alhamdulillah. Tadi sampaikan Kang Adit, meraih juara itu ya biasa, karena motivasi kita tinggi. Tapi yang paling sulit adalah mempertahankan. Oleh karena itu, dari sekarang lupakan bahwa kita sudah juara. Karena kalau kita selalu orang juara, itu beban, akan terbebani kalian. Bagaimana sekarang kita, apalagi naik kan Liga 1 nanti. Liga 1 tantangan lebih berat. Kita hadir di Liga 1, jangan merasa kita juara di 2. Wah, gampang, Kamarige gampang jadi juara. Buktinya kan sampai harus jadi penalti. Meraih juara itu berat, perjuangan sangat berat, apalagi nanti di Liga 1. Wah, ini harus betul-betul dipersiapkan secara matang. Liga 1 kapan mulai bergulirnya? September. September hanya waktu 2 bulan, efektifnya 1,5 bulan untuk persiapan ini. Sama dengan Persib juga. 4 September. Sekarang sudah tanggal 2 Juli. Ini pendek sekali waktu untuk membentuk tim. Tapi kan kalau Proton ini memang sudah terbentuk gitu kan, tidak ada pemain, tidak banyak tidak ada yang keluar masuknya. Berbeda dengan Persib, lebih dari 50%. Iya, makanya Kang Adit Wilujeng Puyang. Pembagian Puyang orang mengajak saya. Ayo ngomong saletik langsung. Beda juga Kang Adit. Aduh, obrolan itu dong di bawah. Ya alhamdulillah, sepak bola di Jawa Barat ini terus berkembang ya, sepak bola dan juga futsal khususnya juga berkembang sangat baik. Nah ini harus terus kita bina. Insya Allah kami dari pemerintah Provinsi Jawa Barat terus akan memperhatikan itu. Bagaimana nanti saya akan berbicara lagi lebih jauh nanti dengan Ketua Asosiasi Futsal Provinsi yang kebetulan ya sahabat saya sudah lama, kita sama-sama di Expo PSSI juga. Jadi Gesti Sasahadei lah kita nanti bicara bagaimana futsal Jawa Barat ini menjadi barometer futsal Indonesia. Dan salah satu yang mencetak sejarah nanti kita menjadi barometer futsal ini adalah kalian semua. Oleh karena itu persiapkan dari sekarang, selain fisik, mental. Karena yang utama dari kita itu mental. Dengan luar negeri kita nggak beda jauh fisik. Beda fisik cantik jagung 1 cm 2 cm malah bisa pakai selop, bisa kulner. Tapi mental
kenapa sekarang pemain asing kita diperbanyak atau apa? Bukan masalah skill, saya kira tidak jauh berbeda, tapi mental mereka. Ketika di luar latihan mereka berlatih sendiri, menambah porsi latihan untuk meningkatkan performa mereka. Ya, salah satunya yang menjadi Tom Haya ini panutan itu bukan hanya masalah skillnya dia di lapangan, tapi bagaimana dia juga menjadi motivasi untuk yang lain, motivator untuk yang lain, memotivasi para pemain. Nah, ini cara, ini pemain profesional ini harus seperti ini, begini. Nah, kalian pun harus contoh itu. Jangan pernah merasa cepat berpuas diri. Kita hidup belajar, belajar, dan belajar. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada juara yang abadi. Sekali lagi, belajar, belajar. Kemarin kita apa yang menjadi kelemahan? Evaluasi terus. Kenapa saya, mohon maaf, kepada yang belum menjadi pemain inti, kenapa saya harus cadangan? Oh, berarti saya bukan masalah fisik atau apa, tambah lagi latihan sendiri. Tapi tetap dengan memperhatikan kondisi kita juga, jangan terlalu forsir. Wah, bakat tinggu hayang, gua tuh latihan siang malam, lupa makan, lupa istirahat. Tetap istirahat harus. Yang tahu kondisi fisik kita adalah diri kita sendiri. Kalau lagi sakit ya jangan paksakan. Wah, demi kebanggaan untuk main era, tapi kondisi kita nggak memungkinkan. Bahaya itu. Banyak pemain yang meninggal di lapangan, yang cedera karena mereka tidak terus terang ke pelatih, ke manajemen ketika akan bertanding. Dan di lapangan mereka kolaps. Jadi kesehatan pribadi adalah yang paling utama. Kesehatan yang paling utama. Jangankan dalam berolahraga, dalam beribadah aja kan kita harus sehat. Kita berangkat ke masjid, kita melakukan gerakan, kita sehat. Kalau sakit, gimana kita akan melakukan ibadah dengan tenang, dengan khusyuk? Lu ayah mikiran kumaha orang hayang gacang cadu. Nah, makanya ketika kita sehat ini harus jaga sebaik mungkin. Apalagi atlet, salah satu andalan atlet adalah kesehatan, kebugaran. Ya, tolong. Tadi kalau juga sampaikan, Proton FC ini sudah sangat profesional, bahkan bisa menjadi contoh untuk yang lain. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih Kang Tony, ya kita juga sering ya diskusi, ngobrol tentang bagaimana kedepannya Proton FC ini. Betul seperti Kang Adit dan yang lain, saya begitu pertama kita melihat itu di Jatinangor, terus di Garut, waktu di Stadion Garut, Proton FC, ya teh klubnya pabrik mobil. Betul, saya mengatakan, wah ini mah hebat, sponsor nanti pabrik mobil, Proton. Beda aja daerah lain, ya nanti paling tinulahan. PO Bos, masih bener PO Bos. Ya mah, ya perusahaan andong. Wah, jika ada Proton, tapi begitu ini kan di Kuningan, wah ada muka pabrik itu Proton di Kuningan. Investasi ya. Coba ada yang Jawa Barat. Tapi pasti kan, ada hubungan dengan Proton pabrik mobil. Ternyata Proton ini adalah energi positif yang ya Kang Adit tadi ini kan yang fisika.
Hari saya mah ekonomi kan. Yang penting menghasilkan duit. Ujung-ujungnya tetap atlet juga segala macam harus berpikir ke depan, mandiri, bisa menghasilkan yang terbaik. Sekarang ya dipikirkan, tetap pikirkan lah masalah itu. Prestasi dulu, prestasi pribadi, prestasi tim. Itu bagaimana meningkat. Dengan sendirinya uang akan mengalir. Nah, kalian masih muda. Ketika uang mulai mengalir, ada kontrak-kontrak, ada bonus atau apa, ini manage dengan baik. Jangan sampai salah memanage. Banyak pemain hebat yang akhirnya hancur karena salah memanage keuangan. Hebat, wah bagus lagi di puncak. Kontrak besar, fasilitas segala macam ada. Akhirnya pohon mana teh atlet. Akhirnya beli barang-barang mewah, hidup glamor, dugem nggak putih. Isukna hancur, duitnya beak, awak hancur. Banyak itu kejadian, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Saya nggak akan sebutkan namanya. Ada salah satu yang digadang-gadang akan menjadi pemain besar kita. Begitu beres TC di luar dulu langsung kontrak klub. Tapi begitu dia main timnas hancur total. Begitu dia balik ke klubnya hancur karena hidupnya tidak termanage dengan baik. Ya. Jadi tolong, tadi nanti biasa menang duit gede, langsung menang duit gede, dibiak. Kan gampang isu gede, beli ayat kontrak anyar. Mun di kontrak deh, duit beak, kontrak diputus. Banyak mantan pemain coba yang hidupnya bahkan bukan pemain kita aja, pemain asing. Pernah dengar ada pemain asing yang pernah dikontrak ke klub-klub besar pada Indonesia, berakhir tragis jualan es di sisi jalan. Mending es no pabrik es krim. Banyak itu. Nah, kalian jangan berakhir seperti itu. Ya, makanya perlu tadi seperti yang nanti ke depan kalau untuk lebih profesional ada psikologi untuk menguji mental dari para pemain ini, sejauh mana mereka bisa mempertahankan mental juaranya. Karena kan kelihatan ketika mentalnya ini mental juara, tapi kalau ini menurun, apa penyebabnya? Dicari. Oh, masalah keluarga. Oh, masalah keuangan. Oh, masalah si doi. Eta mental. Untung gak ngedit konten kita. Jadi ya mah. Tong jaga bare. Tong ya istri kata. Ketua ikatan suami takut istri. Jadi sekali lagi pertahankan mental juara itu. Ya, mental juara harus terus tertanam pada diri kita. Lawan yang terberat adalah kita melawan diri kita sendiri, ego kita sendiri, kesombongan. Awal dari kehancuran adalah kesombongan. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan pernah merasa kita sudah juara, sombong pada orang lain, sombong pada diri sendiri.
lupa akan latihan, lupa akan jaga performa, dan kita hidup untuk belajar. Terima kasih. Itu saja, saya tidak akan terlalu panjang. Nanti kita akan ini lagi di lain kesempatan bagaimana kita perjalanan nanti di Liga 1 seperti apa. Kebetulan di sini kan ada Pak Herman, ini sebagai selain dari Ketua Asosiasi Futsal Provinsi juga beliau adalah pengurus di Futsal Indonesia, sehingga nanti bisa mengarahkan bagaimana persiapan kita nanti di Liga 1 ini harus lebih serius, ya harus persiapan secara matang. Ayo sambil di punten tidak ada tenggorokan tadi sih ya isti tadi bagian itu mas saya mau belajar sebagai laki-laki tidak boleh takut. Mungkin kalau pemajikan di dia dulu. Yang adik ke bagian di bumi nama. Bagian di bumi nama. Ya, terima kasih. Sekali lagi selamat atas raihan prestasi yang telah diraih menjadi juara Pro Futsal League 2 dan terus perbaiki sehingga prestasi-prestasi lain akan mengikuti. Nanti di Liga 1 ya udah nanggung lah, jangan di Liga 2 kita udah juara, jangan hanya penggembira, jangan aja asal masuk ke Liga 1. Targetkanlah saja yang setinggi langit, nggak apa-apa, tapi jangan jadikan beban. Target itu bukan beban, tapi motivasi, ya, ambisi gitu. Ambisi boleh, tapi jangan ambisius. Kalau ambisi kita berjalan secara fair play, kita berjalan dengan baik. Kalau ambisius ini bisa menghalalkan segala macam cara dan hancur. Yang membuat hancur ambisius. Ambisius. Ketika kita ambisius menghalalkan segala macam cara, terus gue menghalalkan, gue nyuap segala macam, tetap terjadi juara no aya gelo. Iya, banyak kan orang-orang yang gila itu karena terlalu ambisius. Tapi kalau ambisi itu harus ada untuk meningkatkan motivasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq illa aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini piala yang bismillah jadi persembahan buat masyarakat Jawa Barat juga. Dan mohon doa dan dukungannya untuk di PFL 1 besok kita bisa berproses. Amin. Ini Jepang futsal Jadi pon pelatihnya telepon juga untuk Kalimantan Timur kemarin. Wah. Ini langkah di Jawa Barat pelatihnya, jadi medali emas putranya pindah ke Kalimantan Timur. Sekarang pelatihnya ini Pak. Ini Pak, kamera.